Maka berkumpullah binatang-binatang dan sebagainya. Maka datanglah seekor ikan, namanya ikan nun, Pak. Ikan nun itu muncul dari lautan, Pak, dari dasar lautan, kemudian muncul di atas permukaan tanpa disadari oleh Nabi Sulaiman. Seketika itu pula makanan yang sebenarnya sarapan pagi untuk semua makhluk yang hadir saat itu disantap oleh ikan nun. Yaitu sarapan pagi, siang, sore, disantap sekali, santap habis gitu. Nabi Sulaiman tuh kaget. Wahai ikan, kenapa engkau melakukan ini? Kemudian ikan berkata, wahai Sulaiman, apakah engkau tidak tahu selama ini bahwa Allah memberikan sarapan pagiku lebih dari ini semuanya? Nabi Sulaiman itu tertunduk malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi ternyata inilah kekuasaan Allah. Jadi saya tidak seberapa gitu. Sampai Nabi Sulaiman itu merasa malu. Akhirnya kemudian berjalan di pesisir pantai. Nah, ketika berjalan di pesisir pantai, Nabi Sulaiman itu dikagetkan oleh seekor katak yang kemudian bahu-membahu dengan pasukan semut, Bapak Ibu. Nah, pasukan semut kemudian atas izin Allah merangkak di punggungnya katak dan membawa sehelai daun besar. Sehelai daun besar itu dibawa oleh katak dan pasukan semut. Kemudian berenang di atas permukaan laut dan kemudian menyelam sampai kemudian hilang dari pandangan mata. Dan ini berhari-hari diperhatikan oleh Nabi Sulaiman. Ini ngapain sebenarnya? Pada suatu ketika akhirnya Nabi Sulaiman penasaran dan bertanya, wahai pasukan semut, wahai katak, apa yang kalian lakukan? Terus dibawa kemana sehelai daun besar itu? Kemudian pasukan semut dan seekor katak ini berkata, wahai Sulaiman, wahai Nabi Allah, inilah yang kami tunggu-tunggu. Karena Allah tidak boleh menceritakan sebelum engkau bertanya. Karena engkau bertanya maka aku ceritakan. Sungguh adapun kami membawa sehelai daun besar ini, yaitu kami menuju dasar lautan yang sangat dalam, dan Allah kasih kekuatan kepada kami hingga kami bisa menembus ke sana. Dan di dasar lautan itu kami temukan batu yang sangat besar. Dan ketika kami sudah mulai mendekat, batu besar itu kemudian terbelah menjadi dua. Masya Allah, hai Sulaiman, tahukah engkau bahwa ketika batu itu terbelah menjadi dua dan aku menghampirinya, dan batu itu kembali terbelah menjadi dua, sampai kemudian aku lelah, sampai kemudian pada titiknya di sana ada, kata semut ya, kata pasukan semut, demi Allah wahai Sulaiman, aku melihat ada makhluk yang sangat kecil. Coba bayangkan, semut juga kecil ya Bapak Ibu. Ternyata sangat kecil. Dan kemudian Allah perintahkan sehelai daun besar ini sebagai rizki yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan kami adalah kurirnya. Allah. Ini bayangkan Bapak Ibu, kalau kemudian kita masih menentang Allah, tetapi kemudian kita masih makan rizki dari Allah. Terus bagaimana nih? Ketika Allah menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang hendak kamu dustakan selain bumi sebagai tempat berpijak. Kemudian rizki yang diberikan oleh Allah ada lagi Bapak Ibu. Di antaranya adalah rizki yang selama ini kita tidak menyadarinya. Apa itu? Itu oksigen Bapak Ibu. Oksigen yang selama ini kita dengan cuma-cuma, dengan gratis. Ini di sini ada yang ahli kesehatan Bapak Ibu, yang di bidang kesehatan ada tidak? Ini kalau ada orang yang sakit ya Bapak Ibu ya, sakit kemudian butuh apa itu? Oksigen. Itu satu tabung oksigen itu berapa ratus ribu sih? Tergantung besarnya ya Pak. Kalau yang sedang 140-an. Yang gede berapa? Tante ini berapa sih anaknya kesehatan? Pantuku ya. Yang paling besar itu loh tuh, yang besar. Malah jauh lebih murah. Oke, jadi misal orang butuh tabung oksigen karena bermasalah pernafasan, kemudian dirawat. Andai dirawatnya 1 bulan itu bisa dihitung nilai rupiah berapa banyak. Nah ini kita hidup di muka bumi itu menikmati fasilitas oksigen bukan 1, 2, 3 bulan, tetapi bertahun-tahun lamanya semenjak kita lahir sampai sekarang Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu menyampaikan tadi
Bapak siapa Pak? Moderator Pak? Nindra. Bapak Nindra. Bahwa kami Pak Ustaz angkatan lulus SMP, betul? 83 lulus SMP-nya Pak. Tua ya Pak. Ketika Bapak Ibu lulus SMP 83, saya masih diproses Pak. Dari orang. Saya masih diproses. Orang-orang main orang Berarti Bapak Ibu lulus, saya 1 tahun belum lahir Pak. masih muda banget. Sekitar Valentino Rossi lah ya. Oh, Pak Nindra apa? Walaupun sudah nggak muda tuh kenal Valentino Rossi. Oke, jadi Fabi ayyi ala rabbikum tukadzibun. Maka nikmat mana lagi yang hendak kamu dustakan? Ada oksigen. Kemudian Allah juga karuniakan kepada kita bagaimana kita dilancarkan detakan jantung kita, Bapak Ibu. Mungkin kita pernah melihat berita atau mendengar orang yang sakit jantung. Jadi bahkan kemarin ya di Tegal Kota, siapa yang meninggal habis olahraga? Sebenarnya dari Itu ya gitu kelihatannya olahraga kan sesuatu yang menyehatkan gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Nah, ketika detakan jantungnya sudah tidak dilancarkan oleh Allah, detakan jantungnya diberhentikan oleh Allah, maka bermasalah seluruh organ di dalam tubuh kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, Masya Allah, detakan jantung kita tuh masih lancar. Dan jantung itu ternyata makhluk Allah, organ di dalam tubuh kita yang paling ikhlas, Bapak Ibu. Jadi jantung itu tuh bekerja setiap saat tanpa mau dilihat oleh yang lain, karena letaknya itu kan di dalam kita. Jadi bekerja mengembis, berdetak terus bekerja gitu, memompa darah ke seluruh tubuh. Tetapi kalau kata orang tua kita dulu Pak, ada kalimat begini, sepi ing pamrih, rame ing gawe gitu. Jadi itulah jantung Pak. Sekarang kita coba Pak, kita renungkan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, siapapun diri kita, berprofesi apapun diri kita, atau kita berperan apapun di muka bumi ini, kira-kira sebenarnya selama ini apa yang kita perjuangkan? Bapak Ibu, apa yang kita perjuangkan coba? Ini kalimat ini kenapa saya lontarkan? Karena saya ketika mau berangkat, saya memelihara ayam Pak di rumah. Ketika saya mau berangkat itu, jujur saya kasih makan ayam dulu, gitu. Saya kasih makan ayam dulu, makanya saya agak itu saya perhatikan, ayam tak perhatikan tuh, ternyata keluar dari kandang, kemudian dia mencari makanan gitu, Dia sebenarnya sudah dapat makanan gitu, tapi karena majikan ya Bapak Ibu nggak tega, tetap kasih makan. Nah, jadi ketika keluar dari kandang tuh kesibukan ayam adalah soal apa ya? Perut gitu. Si ayam itu berarti telih ya Bapak Ibu. Jadi dia tuh hanya disibukkan soal telihnya. Jadi kalau bahasa lainnya berarti perutnya. Disibukkan hanya soal perutnya, dan sesekali ketika syahwatnya memuncak, maka dia akan melampiaskan syahwatnya. Betul tidak Bapak Ibu? Dan itulah kehidupan ayam atau binatang. Jadi ternyata pola hidup binatang tidak akan jauh dari urusan syahwat dan perut. Nah, ketika sore hari tiba Bapak Ibu, demi Allah si ayam ini tuh akan balik gitu. Akan balik kemudian ke kandangnya, terus ketika terasa lelah udah istirahat. Terus apa yang diperjuangkan kalau bukan urusan perut dan syahwat? Itu binatang ya. Nah, ketika ada manusia ditakdirkan oleh Allah usianya sudah lebih dari 50 tahun misalnya, dan ternyata pola hidupnya itu sama, keluar dari rumah, urusannya itu ya urusan cari duit untuk perutnya. Kemudian ketika syahwatnya memuncak, lampiaskan syahwatnya kepada pasangannya. Itu juga kalau kepada pasangannya, kalau bukan. Nah, berarti urusan manusia ternyata ketika tidak beda jauh dengan ayam, yaitu hanya disibukkan soal perut dan syahwat, berarti selama ini apa yang diperjuangkan gitu.
Maka Allah nyatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang hendak kamu dustakan? Masa sih kamu yang diberikan aku akal, kata Allah, tapi kemudian engkau hidupnya, pola hidupnya sama persis. Kalau ayam dikasih jatah aku, kata Allah, yang misalnya 10 tahun, maka ayam ini tuh akan melalui kehidupannya hanya seperti itu terus gitu. Jadi keluar dari rumahnya, kemudian dia akan disibukkan dengan urusan perut dan urusan syahwat. Kemudian sore harinya, malam harinya tidur. Terus apa bedanya ketika ada manusia keluar dari rumahnya pagi-pagi, ternyata urusannya tidak beda jauh, yaitu urusan syahwat dan perut gitu. Sore harinya pulang, kemudian istirahat. Dan itu menjadi pola 50 tahun begitu. Terus apa yang diperjuangkan? Dan ketika mati, Bapak Ibu, ketika mati, itu akan ada penyesalan, Bapak Ibu. Demi Allah, ini banyak penyesalan. Hingga di yaumil akhir dikisahkan ya, di hadis qudsi, banyak manusia yang kemudian bertanya kepada Allah, berkata kepada Allah, ya Allah, izinkanlah kami, izinkanlah hamba balik ke bumi ya Allah, hidupkan ya Allah, hidupkan barang sesaat saja, sebentar saja ya Allah. Kemudian Allah bertanya, wahai fulan, wahai hambaku, loh engkau ini sudah mati, kontrak hidupnya sudah selesai. Ini giliran engkau mempertanggungjawabkan atas apa yang kau lakukan di alam dunia. Tapi ya Allah, berikan aku waktu sebentar, hidupkan aku sekali lagi, sebentar saja. Oke lah. Terus mau kamu apa kalau aku hidupkan? Tak lain dan tak bukan ya Allah, aku pengen memperbaiki iman kami ya Allah. Hamba pengen memperbaiki iman hamba, hamba pengen memperbaiki amal soleh hamba pengen sedekah, hamba pengen sungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan benar. Tapi itu semuanya sudah terlambat, betul tidak Bapak Ibu? Nah makanya kenapa kemudian di setiap kajian di antaranya tuh ada yang mengingatkan Bapak Ibu, yuk kita pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Di antaranya adalah nikmat hidup. Jadi nikmat hidup Bapak Ibu itu nikmat luar biasa. Kenapa saya katakan nikmat hidup adalah nikmat luar biasa? Karena mereka yang sudah diambil nikmat hidupnya oleh Allah, sudah habis nikmat hidupnya oleh Allah, berarti sudah kembali ke hariban Allah. Berarti mereka yang sudah dicabut nikmatnya ini tidak memiliki kesempatan lagi gitu, untuk memperbaiki imannya, memperbaiki amal soleh. Maka banyak sekali orang yang menyesal, ya Allah, selama di dunia ketika aku melihat banyak orang yang sedekah di waktu pagi. Saya melihat ada di, Bapak Ibu pernah lihat ini enggak Bu? Etalase, ya etalase di sudut-sudut lampu merah gitu. Itu di lampu merah Kejambon ada Bapak Ibu. Saya lihat tuh ada etalase. Kemudian ada orang yang bawa ponggol, Bapak Ibu. Ponggol sudah satu paket dengan air mineral gitu. Itu ditaruh di sana gitu, ditaruh di sana. Kemudian ada orang-orang yang bersih-bersih jalan itu ambil, punten ada yang tukang becak ambil, ada yang pemulung ambil, kemudian ada yang naruh nasi lagi, dan itu masya Allah orangnya bergantian Bapak Ibu gitu. Nah mungkin ketika kita tidak memiliki kebiasaan itu di yaumil akhir hanya melihat, kita akan menyesal Bapak Ibu. Padahal coba kalau dihitung kira-kira satu paketnya berapa ribu ya Bapak Ibu ya? Ya gitu ya, mahal-mahalnya 10.000 mungkin ya, mahal-mahalnya itu sarapan pagi sudah satu paket tuh itu paling mahal gitu. Di kabupaten dan daerah saya itu 3.000 masih dapat Pak, kabupaten sana gitu. Adiwar masih dapat 3.000. Oke lah kalau di kota itu tidak dapat 10.000 gitu. 10.000 satu paket nasi ponggol sama air mineral. Dan itu ada yang cuma hari Jumat gitu ya, Jumat berkah. Tapi ada yang sudah komitmen setiap hari Bapak Ibu. Cuma satu ponggol, tetapi yang naruh tuh banyak gitu. Masya Allah. Jadi ada yang datang ke situ tuh bukan cuma kepentingan ngambil gitu, tapi kepentingannya apa? Naruh. Masya Allah. Jadi ternyata kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak kita mendapatkan gitu. Tetapi kebahagiaan sejati justru dilihat dari seberapa banyak kita berbagi kepada sesama. Nah inilah kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang hendak kamu dustakan.
Maka Bapak Ibu, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah berupa kekayaan atau kita dapat rezeki dari Allah, kira-kira Bapak Ibu, sebagai wujud nyata kita bersyukur kepada Allah, caranya bagaimana? Kita nih misalnya dapat rezeki, nah kita pengen bersyukur kepada Allah, caranya bagaimana? Apakah cukup dengan berucap hamdalah, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya dapat rezeki? Apakah cukup dengan itu? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi bahwa setiap rezeki yang diberikan oleh Allah itu ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Dan yang paling bahaya itu adalah ketika hak orang lain itu dimakan oleh kita. Jadi belum sempat kita membersihkannya, tetapi rezeki itu sudah kita kasih kepada anak istri kita. Oh, berarti anak istri kita, meskipun kita mencari rezeki dengan jalan yang halal, cuma karena masih ada hak orang lain, jadi subhat gitu. Maka coba biasakan kita tuh tunaikan sedekah-sedekah kita, tunaikan zakat kita, tunaikan infak kita, agar zakat, infak, dan sedekah ini menjadi lentera di alam barzah. Keren tidak Bapak Ibu? Jadi suatu saat nanti ya di alam barzah, di saat kuburan menghimpit, ya, kemudian gelap gulita, tidak ada handai tolan, tiba-tiba tuh ada makhluk yang sangat tampan, gagah, wangi, bercahaya, dan makhluk itu menghampiri kita. Senang sekali kan? Kemudian ketika kita bertanya, wahai makhluk Allah, siapa engkau ini? Engkau itu khairul bariyah, sebagus makhluk yang pernah aku lihat, tidak pernah aku melihat sebelumnya. Wajahmu bercahaya, senyummu sangat indah gitu, harummu sangat luar biasa gitu. Dan kemudian makhluk yang bercahaya ini menjawab, wahai fulan, wahai hamba Allah, sungguh aku adalah amalmu ketika engkau beramal di dunia. Allahu Akbar. Senang ya Bapak Ibu ya ketika didatangi khairul bariyah di alam barzah, sebagus-bagus makhluk. Tapi sebaliknya ketika di alam dunia ya, amalnya adalah amal buruk. Ya, amal buruk contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya begini nih. Kalau dapat rezeki yang harusnya tadi ada hak orang lain dikasih, berarti kan amal soleh ya. Tapi ketika dapat rezeki, zakat tidak, infak tidak, sedekah tidak, pasang togel. Maka ini adalah amal buruk. Dan ketika ini menjadi pola gitu, pasang togel setiap hari gitu. Yang setahun sepisan berdosa apa lagi? Setiap hari Bapak Ibu, setiap hari gitu. Nggak tahu ini sadar atau tidak sadar, itu adalah perbuatan dosa gitu. Dan kemudian kagetlah dia ketika dia mati, kuburan menghimpit gitu ya, gelap gulita, tidak ada handai tolan, tiba-tiba datang makhluk tidak bercahaya, tapi makhluk ini tuh sangat menyeramkan. Kalau bagi orang yang rajin beramal soleh disebut khairul bariyah, sebagus-bagus makhluk, tetapi orang yang datang atau makhluk yang datang kepada orang yang tidak pernah beramal soleh atau amalnya adalah amal buruk, datang syarrul bariyah, itu seburuk-buruk makhluk. Jadi orang ini tidak pernah melihat makhluk yang paling buruk kecuali dia melihat di alam barzah. Kenapa? Baunya busuk Bapak Ibu. Kita sebusuk-busuknya bau, kira-kira kita pernah mencium bau apa? Bangkai tikus atau apa kayak? Tikus. Ya mungkin gitu ya, bangkai tikus atau apa gitu. Tapi itu belum seberapa dibandingkan dengan syarrul bariyah, yaitu amal jahat yang dinampakkan oleh Allah di alam barzah. Dan ini menakutkan. Sudah baunya busuk, kemudian menyeramkan, dan itu membuat manusia takut di alam barzah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang hendak kamu dustakan. Dan kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, mudah-mudahan ini komunitas alumnus SMP 2 angkatan 83, mudah-mudahan digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang paling bersyukur. Ini tidak etis ya Bapak Ibu, saya tuh anak kemarin sore kemudian duduk di sini. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, ini tidak panjang yang saya sampaikan, tetapi poin besarnya adalah bahwa kita itu adalah hamba Allah yang harus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah.
terutama adalah mensyukuri sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, saya akan sampaikan kisah yang sangat mengharukan, yaitu kisah bagaimana kita cara mensyukuri nikmat Allah, yakni sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabat seperti ini kurang lebih, tiba-tiba Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku, tahukah di antara kalian siapakah hamba Allah yang paling tinggi imannya?" Kemudian sahabat berpikir, merenung. Nah, salah seorang sahabat kemudian mengangkat pandang wajahnya dan melihat Rasulullah. Kemudian sahabat ini menjawab, "Ya Rasul, apakah hamba yang engkau maksudkan, apakah hamba yang paling tinggi imannya di hadapan Allah adalah para malaikat ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Benar, malaikat adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah, tetapi bukan dia yang aku maksudkan." Nah, kemudian para sahabat kembali menundukkan pandang wajahnya. Dan kemudian sahabat yang kedua menjawab, "Ya Rasulullah, kalau malaikat bukan yang kau maksudkan, kalau malaikat bukan yang adalah hamba yang paling tinggi imannya di hadapan Allah, apakah yang kau maksudkan adalah para nabi ya Rasul?" Kemudian Rasul kembali menjawab, "Benar, para nabi adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah. Mana mungkin para nabi dihinakan, tetapi bukan juga yang aku maksudkan." Kemudian kembali para sahabat menundukkan pandang wajahnya dan merenung. Sampai kemudian ada seorang sahabat yang gemetar tubuhnya karena mau menjawab, agak malu Bapak Ibu. Karena keder mau jawab apa ya gitu. Malaikat bukan, nabi bukan, terus dia menjawab begini Bapak Ibu, "Ya Rasulullah, kalau malaikat dan para nabi bukan yang engkau maksudkan, lantas apakah hamba yang dimuliakan oleh Allah yang paling tinggi imannya adalah kami para sahabat?" Kan jawabnya malu Bang. Ya secara malaikat bukan, nabi bukan, apakah engkau maksudnya adalah kami ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum. Dan kemudian Rasulullah bersabda, "Benar, mana mungkin kalian dihinakan oleh Allah, kalian pun dimuliakan oleh Allah, tetapi bukan juga kalian yang aku maksudkan." Akhirnya singkat cerita nyerah Bapak Ibu. Nyerahlah para sahabat, nyerah, tidak bisa menjawab lagi. Akhirnya Rasulullah justru yang pertama kali mengangkat pandang wajahnya dan menatap wajah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh sahabat yang hadir saat itu. Dan kemudian Rasulullah bersumpah atas nama Allah, "Demi Allah, wahai sahabat, simaklah yang hendak aku sampaikan. Sungguh hamba yang aku maksudkan, hamba yang paling dimuliakan oleh Allah atas keimanannya adalah mereka yang lahir jauh dari kenabianku. Mereka yang lahir jauh dari kenabianku, yaitu mereka umat akhir zaman yang tidak pernah menatap wajahku, dan aku pun tidak pernah menatap wajah mereka." Jadi yang dimaksud siapa Bapak Ibu? Yaitu umat akhir zaman. Umat akhir zaman yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah bersua, tidak pernah menatap wajahku. Akan tetapi mereka sangat mencintai aku. Mereka sangat merindukan aku. Dan ditutup kalimat oleh Rasulullah sampai Rasulullah menitiskan air matanya. "Dan sungguh aku pun sangat merindukan mereka." Allah. Jadi ternyata kedudukan umat akhir zaman itu mendapatkan kedudukan yang spesial di mata Allah dan Rasulnya. Tetapi umat akhir zaman yang tidak pernah menatap wajah Rasul, tapi sangat mencintai dan sangat merindukan Rasul. Rasul sangat merindukan umat akhir zaman. Dan pertanyaannya, apakah kita juga sangat merindukan Rasul Bapak Ibu? Jangan-jangan kita punya ikon lain, jangan-jangan kita punya idola lain, punya suri tauladan yang lain selain baginda Nabi. Maka baginda Nabi itu bahkan itu berdiri di Telaga Kautsar Bapak Ibu. Telaga Kautsar bagi umatnya yang habis dihisap dulu, ya, masuk ke dalam neraka, tertatih-tatih, perjalanan panjang di padang mahsyar, sampai kemudian Rasulullah menyiapkan seteguk air yang diambil oleh Rasul dari Telaga Kautsar. Nah, ketika umatnya minum, rasa haus itu hilang, Masya Allah. Dan itu Rasulullah itu sabar menanti. Terus sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, terus engkau tahu dari mana? Tahu dari mana kalau itu adalah umatmu ya Rasulullah, umat akhir zaman?" Dan aku mengetahui tanda mereka adalah dari wajahnya. Emang wajah mereka kenapa ya Rasulullah? Bercahaya.
Kira-kira kenapa Bapak? Itu ya ambil air wudhu Bapak Ibu. Meskipun kulitnya hitam legam, tapi ketika kena air wudhu tuh di hadapan Allah dan Rasulnya bercahaya. Daripada orang Chinese kafir, maaf ya, putih bersih tapi tidak pernah kena air wudhu, ya tetap gelap gulita dong. Nah, kalau Chinese kafir tidak pernah tersentuh air wudhu saja gelap gulita di hadapan Allah dan Rasulnya, apalagi ada orang kafir negro gitu. Itu bagaimana apa yang terjadi? Nah, maka pesan moral untuk kita semuanya adalah bagaimana kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, baik nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat melimpahnya harta, nikmat sempat, dan bahkan nikmat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan marilah di penghujung silaturahim ini kita angkat kedua tangan kita tundukkan pandang wajah kita dan kita khusyuk berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah apa yang kita minta. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi